Hai, buat kamu nih yang lagi nonton, kamu pakai Instagram, TikTok, atau Facebook? Pasti pada pakai kan? Nah, pas banget nih, di video ini e-commerce bakal jelasin pengaruh media sosial bagi kehidupan generasi Z, generasi kita-kita nih, yang lekat banget dengan dunia internet. Sebelumnya, sosial media itu termasuk dalam media apa sih? Media massa bukan sih? Nah, media sosial sendiri merupakan jenis media baru ya, dan bukan termasuk media massa. Media sosial tergolong dalam media baru yang dikenal dengan istilah new media. Dilansir dari We Are Social per Februari 2022, pengguna media sosial aktif di Indonesia mencapai 191,4 juta nih guys, yang memang didominasi oleh generasi kita-kita nih, generasi yang dicap remaja internet. Sebagai generasi Z, gak abdal kalau gak punya media sosial dong. Untuk itu, kita melakukan riset kecil-kecilan pada beberapa mahasiswa Universitas Mula Warman sebagai representasi generasi Z untuk membuktikan untuk apa sih media sosial yang mereka gunakan dan juga dampak yang mereka rasakan di kehidupan mereka sehari-hari dari adanya media sosial. Perkenalkan, nama saya Leonardo Calvaron dari Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan dari Prodi Ilmu Kelautan. Saya Morino Aji Wicaksono dari Prodi Teknik Geologi. Nama saya Diah Dwi Satodingrate, prodinya dari S1 Farmasi Klinis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Al-Bajri. Saya dari Prodi Pembangunan Sosial B Angkatan tahun 2021. Pakai. Pakai, Kak? Pakai Buat sharing-sharing ke teman, sama lihat-lihat berita, dan juga berhubungan sama teman yang berada di luar jangkauan sih, Kak. Buat chattingan atau buat kasih kabar sama teman atau relasi gitu sih. Misalnya cari informasi, lebih ke cari informasi sih. kalau pakai buat media sosial buat pasang status saya sih. Ada. Untuk pengaruh positifnya itu mungkin kita bisa lebih tahu buat relasi ke banyak orang, lebih cepat. Kalau misalnya negatifnya mungkin banyak kayak berita-berita hoax kan yang zaman-zaman sekarang. Jadi kalau ada informasi-informasi yang belum benar itu cepat tersampaikan juga gitu lah. Dampak positifnya ya, biar kita bisa mengekspresikan apa yang kita lakukan sehari-hari. Negatifnya itu ya kayak terlalu mengikuti tren-tren luar negeri lah. Pengaruh positifnya informasi lebih cepat ditangkap, terus pengaruh negatifnya biasanya ada penyebar hoax. Kalau untuk pengaruh baiknya sih, Kak, bisa lihat macam berita tagline yang lagi viral, sama dampak negatifnya itu banyaknya tentang edukasi 18+ lah, Kak. Yang lagi viral ini juga di Instagram kan lagi rame di bagian pencarian itu. Nah, gimana? Relate gak nih sama jawaban teman-teman kita barusan? Dari jawaban teman-teman Gen Z kita barusan, semuanya pakai media sosial. Dan semuanya merasakan dampak dari adanya media sosial, baik positif maupun negatif. Banyak banget nih sebenarnya dampak dari adanya media sosial. Sini biar e-commerce jelasin. Dengan adanya media sosial, pastinya membantu banget dong kehidupan kita. Kita nggak perlu lagi ngirim surat dan nunggu balasan berhari-hari. Atau mencari informasi, nggak perlu lagi nih baca koran buat dapat berita terbaru. Lewat media sosial, kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan baru, seperti berita yang lagi happening atau pengetahuan kebahasaan kita jadi lebih baik. Ayo ngaku siapa yang sering ngomong annyeonghaseyo atau salam lainnya dalam bahasa lain. Itu tandanya kamu mendapatkan pengetahuan baru secara tidak langsung dari adanya media sosial. Melalui media sosial, kita juga bisa mendapatkan hiburan tentunya. Siapa di sini suka main TikTok? Pasti kamu terhibur dong dengan konten yang lewat di FYP kamu. Atau kamu nih yang suka bikin kontennya. Dengan hadirnya media sosial tentunya juga memberikan efek senang atau terhibur pada penggunanya. Seperti kita bisa posting apapun yang kita suka sebagai sarana mengekspresikan perasaan dan menikmati konten orang lain. Nah, itu dia hal-hal positif yang kalian bisa lakukan di media sosial ini guys. Tapi ada juga nih pengaruh negatif dari adanya media sosial ini. Misalnya, kecanduan dengan media sosial sampai lupa dengan kewajiban di dunia nyata. 24/7 scrolling media sosial. Ini juga bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita loh guys. Terus ngomongin kesehatan tubuh, kesehatan mental juga perlu dijaga nih. Dengan menghabiskan banyak waktu di media sosial, pastinya kamu terpapar banyak konten yang membuat diri kamu merasa rendah, insecure, FOMO, inferiority complex, atau bahkan sampai stres nih.
Lalu, kamu juga bisa dengan mudah terpapar informasi hoax yang beredar di media sosial atau mendapatkan konten negatif misalnya 18+, kekerasan, atau penipuan. Nah, dari penjelasan e-commerce barusan, kamu gimana nih dalam memanfaatkan media sosial kamu? Banyakan positif atau negatifnya nih? Positif dong tentunya. Atau bahkan, kalau banyak banget dampak negatif yang kamu rasakan, yuk istirahat sebentar dengan melakukan media sosial detox dan perbanyak kegiatan bermanfaat di kehidupan kamu dan menjadi pengguna media sosial yang bijak ya. See you!